Sahabat pojok tentara, Teladan Nusantara. ya, teladan Nusantara. Kita sekarang berada di Batalion Infanteri Mechanized 201. Saya bersama Komandan Batalion Siap. Letkol Infanteri Prasetyo beserta pasukan pengaman ibu kota. Batalion ini punya tugas pokok, salah satunya adalah mengamankan ibu kota Jayakarta. Saya sapa dulu dengan Danyun. Siap. Halo Pak Danyun. Siap, Bapak. Ini Batalion 201 Jayuda ya. Siap. Ini pasukan apa nih? Kami pasukan pengaman ibu kota Pengaman ibu kota ya. dengan tugas utama melaksanakan pengamanan VVIP, pengamanan unjuk rasa dan juga pengamanan event-event nasional maupun internasional yang berada di wilayah DKI Jakarta. Kemudian apa kaitannya mengamankan ibu kota dengan sepeda motor ini? Untuk sepeda motor ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan, daya gerak dalam melintasi wilayah perkotaan khususnya di ibu kota ini yang kita ketahui bersama di mana-mana macet. Jadi kami membutuhkan kecepatan bergerak untuk mencapai sasaran. Siap. Berarti ini hanya sebatas sarana angkut untuk bisa cepat tiba di sasaran, begitu sahabat ya. Pada akhirnya sampai di sasaran barulah melaksanakan tugas-tugas pengamanannya. Siap. Gitu ya. Sini dengan siapa aja nih anggotanya? Siap, ini kami punya satu tim motoris. Ya, tentu ada dan tim. Letnan Hafiz. Ini jenis apa? Sepeda motor ini bisa dijelaskan? Sepeda motor ini jenis apa? Karakteristiknya seperti apa? Siap, begini. Jenis CRF. Apa? CRF. Honda CRF CRF ya? 250. 250 cc. 250. Berarti berat ini ya? Siap. Iya. Kira-kira sudah berapa lama mengawaki sepeda motor ini? Siap, 2019, 3 tahun, Bapak. 3 tahun ya, berarti sudah menguasai betul ya. Siap. Ya. Terus dalam menuju ke sasaran, Pak Danyun, Siap. apakah ada secara perorangan kah dia tiba di sasaran atau dia punya formasi-formasi? Siap. Untuk kesasaran kami berkelompok. Berkelompok ya. Formasi di jalan berbanjar, 2 banjar, bisa zigzag, bisa sebelahan tergantung kondisi jalan. Di medan ya. Siap. Intinya body system saling melindungi ya. Siap. Intinya di situ. Sahabat pojok tentara, batalion ini adalah batalion infanteri. Infanteri tugas pokoknya adalah mencari, mendekati dan menghancurkan musuh. Itu sasaran dari satuan infanteri. Tetapi untuk batalion ini dilengkapi juga dengan mechanized. Artinya dia punya perbantuan Lapis baja. lapis baja ya. Siap, Anoa. ANOA. Jadi batalion ini adalah batalion yang punya banyak kemampuan. Di samping itu ada tugas pokok lagi untuk mengamankan ibu kota Jayakarta. Dalam tugas kesehari-hariannya mereka selalu melakukan tugas pengamanan yang setiap hari tidak luput dari pengamanan itu. Maka mereka harus memiliki kemampuan dalam mengamankan ibu kota ini. Salah satunya untuk menuju ke daerah sasaran itu mereka menggunakan transportasi ini. Di samping alat-alat transportasi ini juga bisa sekaligus digunakan untuk mengamankan, dalam arti kata menghadapi massa atau bisa juga memecah massa. Mungkin begitu ya? Siap, betul. Sekarang saya tanya Pak Danyun. Siap. Tugas pokok infanteri
mencari, mendekat, dan menghancurkan musuh. Dan juga batalion-batalion Kodam Jaya ini juga terpanggil dan dilibatkan untuk tugas-tugas pengamanan PAM perbatasan. Siap. Yang dilakukan oleh Batalion 203 Area Kemuning. Siap. Tentu banyak program latihan standarisasi yang dibebankan kepada batalion ini. Bagaimana Pak Danyon bisa memanage antara latihan standarisasi tempur itu dengan tuntutan pengamanan ibu kota yang juga dituntut standar kemampuan untuk mengamankan ibu kota ini. Bagaimana? Siap. Nah, izin Bapak menjelaskan. Ya. Jadi kami mempunyai kalender latihan Ya. sesuai dengan program latihan standarisasi proklasi yang sudah dari program dari komando atas. Kami membaginya agar tetap melaksanakan pengamanan. Ada kami menyiapkan satu kompi latihan, Pak. Satu kompi latihan. Satu kompi latihan, satu kompi siaga, dan satu kompi cadangan. Jadi yang kompi latihan kami fokuskan untuk melaksanakan latihan sesuai program-program, baik dari mulai latihan perorangan sampai dengan latihan satuan secara bertahap, tingkat dan berlanjut, dari tingkat regu sampai dengan tingkat kompi untuk tahun ini, sampai dengan WST kompi. Sedangkan untuk kompi siaga, kami siap 1 kali 24 jam, setiap saat siap bergerak, mengamankan ibu kota. Mengamankan ibu kota. Demikian, Bapak. Ya, luar biasa. Apa? Jadi batalion ini betul-betul all out untuk melakukan tugas-tugas negara ya. Tentu apa yang disampaikan Pak Danyon tadi dan Yonif, begitulah ketatnya jadwal latihan batalion ini karena semua kemampuan mereka harus kejar standarnya, memiliki kemampuan baik mengamankan ibu kota, kemampuan tempurnya, apalagi kemampuan mengoperasikan mechanized. Siap, betul, lapis Pak. baja ya. Siap. Bagaimana dengan program latihan dengan infanteri berlapis baja tadi, dengan menggunakan lapis baja tadi? Siap. Di sini kami sebagai batalion infanteri mekanis, kami ada juga latihan standarisasi mekanis. Mekanis ya. Ada harpuan mekanis. Ya. Dan juga kami melaksanakan latihan dalam satuan untuk penataran Tamudi Ranpur. Oke. Kami latihkan karena keterbatasan jumlah personil, Ya. Tamudi yang bersertifikat banyak sudah mungkin pindah satuan Jadi, ataupun udah pindah ke kita satuan melakukan teritorial. Latihan dalam satuan ya. Latihan dalam satuan, Bapak. Ya, Siap. betul. Kita tidak bisa mengandalkan program latihan dari luar Siap. karena kemampuan itu kita sendiri yang ini ya Siap. akan menggunakan, maka kita berlatih sendiri ya. Siap. Oke. Ada berapa banyak ini sepeda motor ini? Siap. Untuk motor CRF, Honda CRF 250 Rally yang kami punyai ada 35 unit, Pak. Siap. Sahabat, tadi kita sudah lihat ya bagaimana mereka bermanuver dalam menggunakan sepeda motor ini ya. Intinya semua itu dalam rangka mendukung tugas pokok mereka di sasaran dalam mengamankan ibu kota. Dan itulah hari-hari pekerjaan dari batalion ini. Itulah kekhususan dari batalion pengamanan ibu kota ini. Dalam penggelaran Brigade 1 PIK, pengaman ibu kota, Jaya Sakti ya. Jaya Sakti, betul, Pak. Dan mereka ada 3 batalion. Batalion 201 di sini tempatnya di Gandaria. Siap. Batalion 202 Tajimalela ada di Bekasi, dan Batalion 203 Arya Kemuning ada di Tangerang. Tangerang. Oke, Pak Danyon, Siap. untuk mencapai semua kemampuan-kemampuan itu, tadi Pak Danyon sudah sampaikan latihan ini konsisten dilakukan, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Siap. Ya. Dan itulah tuntutan dari latihan standarisasi TNI Angkatan Darat. Tentu dalam mencapai kemampuan standar dimulai dari latihan perorangan sampai dengan satuan. Siap. Adapun latihan satuan dimulai dari latihan taktis, Siap. kemudian sampai dengan akhir yaitu uji Wes. siap tempur ya, Tingkat kompi. Siap. tingkat kompi ya. Bagaimana tentang uji kemampuan dari sepeda motor ini? Apakah ada juga standarisasinya atau doktrin operasi menggunakan sepeda motor untuk menuju kemampuan pengamanan ibu kota yang standar? Mana kira-kira? Siap. Kami laporkan di sini, Bapak. Kami Ya. sampaikan
untuk bujuk mekanis sampai dengan saat ini kemarin terakhir sudah dilaksanakan Uji oleh teori siap ya. uji teori Ya. di Batalion Mekanis 403 di Jogja. Ya. Sampai sekarang kami masih menunggu perintah lebih lanjut Ya. untuk pelaksanaannya. Oke. Ya, kita sekarang ke personil lagi ya. Siap. Bisa dijelaskan ini dengan siapa Pak? Siapa? Siap, Pak Hiar. Jarudin. Janudin, Pak Siap. Janudin. Kira-kira bisa diceritakan apa suka dukanya dalam melaksanakan tugas pengamanan ibu kota? Pertama itu, yang kedua, apa kebanggaan Anda dalam melakukan tugas pengamanan, terutama dalam formasi sepeda motor ini? Kira-kira gimana? Siap. Untuk sukanya kita berhadapan langsung dengan Bapak Presiden. Ya. Oh, berarti Untuk- tugasnya mengamankan presiden dan Siap. wakil presiden ya? Siap, betul, Bapak. Betul. Bayangkan tuh. Mungkin karena berangkat jam 2 pagi, jadi kita dituntut untuk siap Ya. berangkat setiap kamat saja. Ya, Siap itu, izin. di situ sebetulnya bukan duka itu, di situ sebetulnya seninya ya. Seninya. Siap. Jadi di situ kebanggaannya, sahabat. Siap. Mereka jam 2 pagi sudah pergi untuk bertugas mengamankan ibu kota, terutama mengamankan Presiden RI dan Wakil Presiden RI gitu ya. Siap, termasuk tamu negara, Bapak. Termasuk tamu negara. Siap. Itulah hari-hari pekerjaan Batalion ini. Jam 2 pagi dan kembalinya jam berapa itu? Siap izin. Jam 7 sampai jam 9 izin. Jam 7 Apabila malam ya. tidak berhalangan. Siap. Itulah kebanggaannya ya. Kebanggaan. Itu Siap. kebanggaannya. Siap, Bapak. Luar biasa. Nah, sekarang motorisnya nih ya. Nah, Siap. kira-kira kalau saya kasih challenge kamu, Siap. uji ya, kamu menang nggak lomba sepeda motornya dengan apa pengebut-ngebut jalanan itu? Menang nggak kira-kira? Siap menang. Pasti menang. Siap pasti menang. Karena apa? Siap. Karena berlatih terus ya. Siap, Siap. berlatih. Siap. Apakah mereka tidak latihan? Mereka juga latihan. Latihan. Balap liar. Kira-kira apa himbauan kamu kepada orang-orang yang suka balap liar itu? Siap izin menjawab. Ya, Himbauan saya supaya untuk berkendara di luar itu pada jalurnya. Kalau misalnya di luar, ya. mereka seharusnya menggunakan sirkuit yang ada disediakan oleh. Ya. Siap izin. Kira-kira kalau mereka berlatih di batalion ini bisa juga nggak? Siap. Bisa, Bapak. Bisa juga ya, kalau kerjasama ya. Siap. Tentu ada juga mungkin ilmu yang bisa kita dapat dari mereka ya. Siap. Kemampuan teknik dia mengendarai sepeda motor ya. Gitu ya. Siap. Terus kira-kira apa himbauannya lagi kepada pemuda-pemudi lah untuk sebagai generasi penerus, apa ya himbauan Siap. Anda pada mereka? Siap izin menjawab. Supaya untuk pengendara-pengendara di luar agar supaya tertib lalu lintas. Tertib lalu lintas. Siap. Supaya siap mematuhi peraturan yang ada, menggunakan helm, perlengkapan sarung tangan Ya. kalau bisa. Siap. Sahabat pojok tentara Teladan Nusantara, sekarang kita berada di tempat mereka berlatih, dan pelatih-pelatih satuan pengamanan ibu kota ini, terutama dalam menggunakan sepeda motor. Kita sekarang berbincang-bincang dengan pelatih motorized, yaitu Kopral 1 Triyono dan Kopral 1 Darmanto. Siap. Selamat jumpa Pak Triyono. Selamat jumpa, Bapak. Ya, Pak Darmanto. Siap. Sehat-sehat ya. Siap, Pak. Kita buka ini dulu ya. Siap. Sudah berapa lama mengawaki sepeda motor nih, Pak Tri? Kurang lebih sekitar 19 tahun. 19 tahun ya. Berarti sudah master lah ya dalam menggunakan sepeda motor nih ya. Betul. Ya, betul ya. Betul, Pak. 19 tahun itu bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang sedikit tuh. Pak Darmanto berapa lama? Siap. Sama. Berapa lama? 19 tahun. 19 tahun ya. Luar biasa ya. Apa kira-kira suka dukanya dalam melaksanakan tugas pengamanan ibu kota di Jakarta ini, Pak Tri?
suka dukanya pada kita, sukanya kadang-kadang pada saat kita melaksanakan pengamanan ya anggap aja seperti kita jalan-jalan. Iya. Happy aja ya. Ya, Padahal tugasnya super penting ya, ya. mengamankan presiden dan wakil presiden ya, Pak Darmanto ya. Luar biasa ya. Kira-kira ada hal menonjol apa selama 19 tahun Pak Triyono ataupun Pak Darmanto? Hal menonjol apa yang kira-kira dalam tugas itu yang pernah dihadapi? Hal-hal yang menonjol yang pernah kita hadapi kadang-kadang pada saat di jalan kita melaksanakan pengamanan, Ya, kita dituntut ketepatan waktu, sedangkan terkadang macet dinamika. yang di lapangan ya. Pada saat penyampaian perintah itu mendadak, kita dituntut kecepatan, dinamika di lapangan kadang kita macet, begitu kita kadang-kadang selip sana selip sini tuh rakyat di jalanan kadang-kadang beranggapannya kita arogan, padahal Ya. tuntutan kita gimana caranya harus sampai tepat waktu. Tepat waktu ya. Karena apa yang dibebankan ke pundak kita adalah tugas tanggung jawab negara. Makanya kita bagaimanapun caranya kita harus mahir, harus bisa meminit waktu Ya. sampai tempat dan tujuan itu aman selamat. Ya. Ya. Sahabat, sebetulnya bukan mendadak ya, tapi itulah dinamika. Karena situasi kita tidak tahu, beberapa lama dia landai, ternyata tiba-tiba ada satu insiden, dinamika, sehingga langsung mereka menerima perintah. Yang dikatakan mendadak dari Pak Tri ini dia bukan mendadak, tapi ya karena situasi yang meminta mereka harus ada di sasaran, gitu Pak Daniel ya. Betul, Pak. Sehingga dia harus tepat waktu. Cepat. Nah, dampaknya di jalan raya itu ya terjadilah kalau apa yang disampaikan Pak Tri tadi. Nah, ini yang perlu kita maklumi, artinya bukanlah mereka ini arogan. Tapi bukan. karena tuntutan tugas yang dinamikanya tinggi dan dia harus sekali, tepat waktu tiba di sasaran. Begitu Pak Daniel ya. Betul sekali, Pak. Dan kira-kira hampir setiap penugasan seperti itu ya. Betul, Pak. Jadi kami sering mungkin warga yang belum paham akan tugas kami sering dikira arogan, kadang mungkin lewat bau jalan ataupun menerobos lampu merah kadang-kadang. Itu kami sampaikan di sini intinya hanya tuntutan tugas, Pak. Kami diharapkan tepat waktu dan tepat sasaran. Nah, itulah, mudah-mudahan dengan informasi begini kita tahu semua. Sebetulnya yang terjadi adalah yang barusan disampaikan oleh Komandan Batalion ini. Jadi bukan semata-mata arogansi, tapi memang keadaan yang menuntut mereka seperti itu ya. Oke, Pak Kopral Tri Yono, bagaimana sekarang kemampuan dari motorized yang ada ini? Apakah menurut pelatih sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan? Untuk kemampuan motorized kita ini udah sangat Memadai ya. Dikarenakan dengan kondisi kadang-kadang kemacetan di jalanan raya dan tuntutan waktu, mereka masih mampu datang tepat waktu ya. siap. Oke, Pak Darmanto, kira-kira apa hal menonjol apa kira-kira dalam melatih mereka ini? Mungkin ada yang cepat bisa mencapai kemampuan, ada yang mungkin lambat. Tentu ada teknik-teknik tersendiri dari pelatih ya. Kira-kira seperti apa? Kalau untuk belajar dan cepat tergantung individu, Bapak. Kalau individunya cepat nyambung, ada kadang yang kurang nyambung. Ya, Dinamika kita melatih begitu, Bapak. ya intinya pelatih harus sabar ya. Ya. Harus Begitu? sabar, Bapak. Iya. Betul, Pak. Dan tidak boleh patah semangat. Patah dalam semangat, arti. ya. Karena tuntutan negara mereka harus mampu melakukan pengamanannya, tugas pengamanan. Ya, kita harus berjuang untuk bisa mengisi kemampuan itu. Begitu ya, Pak Tri? Siap, Betul ya? Tinggal ya. Kira-kira Pak Triyono ini Kopral sudah
apa? Sudah berdinas berapa tahun Kopral 1 ini, Pak Tri? Kopral 1 sudah 4 tahun. Ya, jadi tinggal berapa tahun lagi dinas? Pensiunnya berapa tahun lagi? Kurang lebih 11 tahun. 11 tahun, masih lama ya? Masih lama. Masih lama ya? Siap. Ya, mudah-mudahan bisa mencapai pangkat yang lebih tinggi ya. Amin. Sementara berjuang aja terus, berkarya terus, yakin pada kekuatan sendiri, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan karir kita, hidup kita. Yakin dan percaya kita suatu saat akan bisa mencapai apa yang kita citakan. Setuju ya? Ya, Gimana kira-kira Pak Danyon? ya, Pak. Batalion ini kan sangat tinggi kombinasinya ya, punya kemampuan motorized, punya kemampuan pengamanan ibu kota dalam event-event, mengamankan RI 1, RI 2 ya. Dituntut juga mereka punya kemampuan mechanized ya, ANOA, lapis baja, dan tuntutan pokok sebagai infantris. Ya. Mereka harus punya kemampuan standar dalam bertempur. Nah, kira-kira yang tadi Komandan sampaikan, bagaimana mengkombinasikan kemampuan ini, kedepannya apa kiat untuk bisa mencapai ketiga-tiga kemampuan itu dari batalion ini? Kami dalam melaksanakan tugas pokok pengamanan ibu kota juga mempunyai kewajiban untuk tetap melaksanakan latihan, Bapak, dalam rangka memelihara dan Latihan meningkatkan standar, ya? kemampuan sesuai dengan Tempur ya. latihan program latihan standarisasi. Untuk itu kami selalu melaksanakan semua program latihan yang dijabarkan dalam kalender latihan, sehingga baik kemampuan infanteri dan juga kemampuan mekanis dan juga tugas pokok dapat kita capai semua. Pengaman ibu kota juga. Ya? Betul, Bapak. Ya. Tentu memang boleh saya katakan batalion ini sedikit sekali lah waktu istirahatnya ya. Betul, Bapak. Betul, Pak Tri? Siap, betul. Kira-kira pernah nggak tiba-tiba bergerak jam 1 malam, jam 2 malam? Sering. Sering ya? Itu sahabat. Ya. Ini jadi ya, tapi mereka tetap semangat ya, Semangat. tetap 5-5 ya, semangat ya, prima ya. Dan justru mereka bilang itu satu kebanggaan ya. Kebanggaan kami, Bapak. Kebanggaan ya, Betul, Bapak. Kebanggaan. Artinya orang sementara ngorok lah kita kira ya. Kita bilang ngorok ya, tidur. Pasukan ini sudah bergerak dengan motornya. Dan itu kadang banyak orang yang tidak tahu. Taunya, wah ini tentara ini gerombolan kemana ini? Bawa motor ya. Dan pada waktu itu, sering juga nggak didapati apa pengebut-pengebut jalanan? Pak Darmanto, bagaimana? Kalau untuk kemungkinan pergerakan di pagi hari Iya. tidak ada, Pak. Kalau malam Kalau malam ya biasanya sering. sering ketemu ya. Sering ketemu. Bagaimana Pak Tri? Tiba-tiba ada geng motor yang dia ngebut-ngebutan, ya ketemu dengan bukan geng motor ini, kalau kita tidak bisa dibilang geng ya. Tentara Kita bermotor. Ya, motorized, terorganisir dalam satuan TNI. Bagaimana kira-kira itu? Mereka lari atau terus kita yang kejar mereka atau dibiarkan aja? Bagaimana? Biasanya ketemu kita mereka menghindar. Menghindar langsung ya? Menghindar. Dan Menghilang, Bapak. menghilang ya? Menghilang. Dia sudah tahu ya? Tidak usah kita kasarannya kasih arahan udah menghilang sendiri. Iya. Dan dia bisa melebur menjadi apa ya? Pengemudi yang sopan jadinya ya. Habis itu lewat pasukan motor ini dia kembali liar lagi ya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Apa kira-kira harapan kalian terhadap geng-geng motor atau pengebut jalanan yang liar itu? Kira-kira apa? Apa harapannya? Harapan kami Ya. agar mungkin mereka geng-geng motor itu, kita berharap mereka itu bisa memanfaatkan mungkin kemahiran mereka yang biasanya Iya. kayak gitu ngebut-ngebut di jalanan dengan hal-hal yang positif. Iya, Mungkin iya. jadi atlet pebalap, mungkin
dengan pembalap yang resmi, mungkin di Sentul Ya, atau mungkin di ajang-ajang internasional, syukur-syukur malah akan mengangkat nama baik merah putih Ya, dibandingkan geng-geng motor yang di jalanan yang meresahkan masyarakat. luar biasa ini. Pak Kopral. Pak Darmanto apa kira-kira? Daripada lah mereka liar ngebut di jalanan yang membahayakan dirinya atau orang lain, kira-kira harapan Pak Darmanto apa? Harapan saya bagi Mereka yang anak muda Ya. sekarang berprestasilah, ya, menjunjung nama keluarga, ya, diri sendiri, ya, itu lebih baik ya, daripada ugal-ugalan di jalan, ya, tidak senonoh terhadap orang, ya, mengganggu ketentraman orang. ya. Dan tidak menutup kemungkinan dan John, Iya Bapak. mereka juga kalau mau berlatih di sini bersama-sama dan sambil memantapkan wawasan kebangsaan itu tidak menutup kemungkinan ada kesempatan boleh ya? Boleh Pak. Iya. Mungkin untuk mengisi wawasan kebangsaan, Ya, bela negara. Ya. Kami juga ada program Binter Satnon Kowil. Kami ada program. terbatas ya. Betul Pak. Ya. Nah itu, sahabat anak-anak muda, daripada liar di jalan raya, silakan datang ke jajaran Brigade Infanteri 1 Pengaman Ibu Kota Jaya Sakti. Ada di 3 batalion. Salah satunya di Batalion 201 Jaya Yuda Jaya Yuda. di Gandaria, Jakarta Timur. Timur. Ya? Jakarta Timur. Silakan bergabung di sini, saling berbagi ilmu dalam berkendaraan dalam arti kata motorized ya, Betul, Pak. dan bisa juga mengikuti pelatihan bela negara di Batalion 201 ini. Oke, terakhir nih, Pak Danyon. Ya Pak. Selain tuntutan dari prajurit-prajurit di sini adalah berkemampuan tempur yang standar, kemudian berkemampuan manuver lapis baja mechanized, dan yang terakhir berkemampuan pengaman ibu kota Jayakarta, khususnya kemampuan dalam mengamankan kegiatan Bapak Presiden Republik Indonesia ataupun Wakil Presiden Republik Indonesia dan tamu-tamu negara. negara. Tuntutan kemampuan apa lagi yang mesti dimiliki oleh satuan ini dalam rangka tentunya melakukan pembinaan teritorial terbatas dan berkomunikasi sosial dengan masyarakat sekitarnya. Apa kira-kira? Batalion kami di samping kemampuan infanteri dan kemampuan mekanis dalam rangka pengamanan ibu kota, kami juga dituntut mempunyai kemampuan penanggulangan huru-hara, Bapak. Huru-hara ya. Kemampuan PH ini terus kami pelihara karena setiap saat kita tahu bersama di ibu kota Jakarta ini sering terjadi demonstrasi dan unjuk rasa. Dan kami setiap saat 24 jam siap bergerak untuk mengamankan unjuk rasa. Untuk itu kami selalu mengasah dan meningkatkan kemampuan kami untuk latihan PH, penanggulangan huru-hara. Ya. Demikian, Pak. Ya. PHH, penanggulangan huru-hara atau namanya Dakura ya. Dakura, betul. Penindakan huru-hara. Tentu Danyon tidak terlepas dari ini kita kerjasama atau bahkan kita include di dalam tugas-tugas Polri ya. Betul, Polisionil. Mana kira-kira? Betul, Bapak. Dalam penugasan kami di BKU-kan kepada Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya atau di Polres setempat yang terjadi unjuk rasa, Ya. kami membantu membackup untuk pelaksanaan unjuk rasa sehingga dapat menyalurkan aspirasi Ya. karena negara kita demokrasi, Pak, sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa anarkis. Demikian. Tentu yang paling penting adalah kita memberikan pemahaman kepada prajurit bagaimana standar operasional dalam melakukan tindakan-tindakan polisionil tadi, tindakan Kaptibmas tadi, karena Betul. kita include dengan tugas-tugas Polda ya. Nah, oleh sebab itu kemungkinan
Dan Yon juga melakukan semacam penataran terhadap hukum-hukum, terhadap prosedur-prosedur Kamtibmas kepada prajuritnya, kira-kira begitu ya. Betul, Pak. Ya, yang paling penting itu bahwa semua prajurit yang terlibat dalam tugas pengamanan dia paham betul terhadap prosedur apa yang harus dia lakukan. Itu sahabat ya. Baik, sahabat Pojok Tentara Teladan Nusantara, mudah-mudahan dari pojok yang sempit ini kita banyak mendapat keteladanan dari prajurit-prajurit dari Batalion 201. Infanteri Mechanized 201 Jaya Yuda ini, dan banyak manfaat yang bisa kita petik dari kegiatan-kegiatan mereka di sini, dan banyak tadi himbauan-himbauan dari prajurit-prajurit ini untuk mengajak kita, marilah sama-sama kita mengamankan ibu kota Jayakarta ini, karena bukanlah semata tugas dari TNI Polri saja, tetapi semua lapisan masyarakat wajib menjaga ketertiban itu. Demikian, sahabat Pojok Tentara, saksikan terus Pojok Tentara Teladan Nusantara. Terima kasih, Komandan. Siap. Terima kasih, Bapak. Terima kasih ya. Nah. Teladan Nusantara.